Okay, hi everyone, welcome to my channel. So in this video, we are going to talk about English for beginner. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Oke, jadi untuk pemula, materi atau hal yang harus diketahui, yang harus dipelajari pertama kali yaitu tentang tenses. So, tenses itu sangat berkaitan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita ingin berbicara atau ingin bersosialisasi, itu pasti bakalan berkaitan dengan tenses. Sebenarnya pada bahasa apapun itu akan berkaitan dengan tenses. Tetapi pada kesempatan kali ini, we are going to talk and focus on English. Okay, so tenses dalam bahasa Inggris itu apa? So what is tenses? Apa sih tenses dalam bahasa Inggris itu? So kita bisa ketahui di sini dalam pengertiannya, tenses adalah kalimat yang berkaitan dengan konteks kejadian dan waktu. Garis besar yang harus kita ketahui adalah yaitu kejadian dan waktu. So there are two important things we have to remember it, yaitu tentang kejadian dan waktu. Apa yang dimaksud dengan kejadian dan waktu? So di sini kejadian yaitu suatu kejadian atau suatu hal yang berkaitan sudah, belum, dan sedang. Misalkan contoh, sudah makan, belum makan, sedang makan. Nah, itu masuk tenses. Dan waktu ada tiga: lampau, sekarang, masa saat ini, dan masa depan. Misalkan sudah makan, sudah makannya masuknya sekarang, kemarin, atau besok. Sudah makan sekarang, sudah makan besok, sudah makan lampau atau kemarin. Nah, itu kita akan membahas tentang tenses tersebut ya. Oke, so what's next? Untuk tenses itu saya perlu ulangin lagi, ada dua garis besar yaitu tentang kejadian dan waktu. Untuk waktunya ada present, masa saat ini, past, masa lampau atau masa lalu, dan future, masa depan atau besok ya. Dan untuk kejadiannya atau bentuk dari kalimatnya itu ada simple, sederhana, continuous yang bermakna sedang dilakukan atau in progress, ada perfect atau yang sudah dilakukan, sudah terjadi perfect ya. Dan juga ada perfect continuous, sudah dilakukan atau sudah dimulai tetapi belum berakhir. Nah, seperti itu. Nanti kita akan membahas satu persatu lebih detailnya di next video. So for this video we are going to focus on introduction about tenses. Kita akan berkenalan dengan jenis-jenis tenses dan juga keluarga tenses itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini bahwasanya untuk bisa memahami dengan simple dalam materi tenses ini, kita harus menggolongkan atau mengkeluargakan ya. Dengan kalau bahasa saya itu mengkeluargakan. Di sini ada tiga keluarga nih. Ada keluarga present, ada keluarga past, ada keluarga future, keluarga masa sekarang, keluarga masa lalu, ada keluarga masa depan. Dan masing-masing keluarga itu punya anggota keluarga ya. Dan anggotanya semuanya sama, ada 4. Ada simple, ada continuous, ada perfect, ada perfect continuous. Nah, semuanya sama. Jadi untuk klasifikasinya supaya enak, nanti kita dengan mengibarkan keluarga dan juga anggota. Jadi misalkan nih, keluarga present anggotanya simple, digabungin atau dikawinkan jadi simple present. Untuk continuous dengan present berarti kalau dikawinkan jadi present continuous. Perfect dan continuous, present perfect.
perfect continuous, dan present perfect continuous. Untuk penamaannya seperti itu ya. Begitupun dengan past, simple past, continuous, past perfect continuous. Begitu juga dengan future. Nah, seperti itu. Oke, so di sini untuk cara membuat kalimatnya, dalam kita bahas satu persatu dulu. Kita perkenalkan satu persatu dulu dari keluarga present terlebih dahulu. Untuk keluarga present di sini, dengan dalam kalimat simple present kita bisa membuat kalimatnya dengan rumus atau dengan aturan gramaticalnya, yaitu dengan subject, verb 1, atau nanti tambahin S atau IS. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai detailnya ya. Dan juga untuk kalimat present continuous, cara membuatnya yaitu dengan menggunakan rumus subject is MR plus verb ing. Present perfect, subject has atau have plus verb 3. Dan untuk present perfect continuous, subject have, has, been plus verb ing. Oke, seperti itu. Dan nanti juga berlaku kepada keluarga yang lainnya, kepada keluarga past, ke keluarga future. Nanti akan ada bentuk tersendirinya. Apa bentuk tersendirinya? We introduce to you. Oke, nah ini untuk yang keluarga pastnya ya. Untuk keluarga past di sini ada menggunakan subject plus verb to. Oke, dan ada sedikit perbedaan di bentuk to be-nya. Untuk keluarga past yang tadinya menggunakan is MR di present, maka di past continuous itu menggunakan was dan were. Nah, apa bedanya was dan were nanti kita akan bahas. Dan untuk past perfect itu menggunakannya had, bukan has atau have ya. Nanti kita juga akan bahas satu persatu. Dan untuk past perfect continuous menggunakannya had been. Oke, jadi had been berlaku untuk semua subjek. Dan untuk future juga mempunyai rumus tersendiri, yaitu menggunakan will plus verb 1, subject will plus verb 1. Oke, dan untuk future continuousnya, subject will be plus verb ing. Untuk future perfect, subject will have plus verb 3. Dan untuk future perfect continuousnya, subject will have been plus verb ing. Nah, di sini fakta menariknya atau ciri khas, karakteristik dari anggota-anggota keluarga tersebut punya ciri khas ya, yaitu ciri khasnya dari simple itu menggunakan verb 1 atau verb 2 ya, depends on the family of tenses. Dan untuk continuous itu ciri khasnya atau karakteristiknya adalah menggunakan kalimat verb ing. Menggunakan kalimat verb ing ya, menggunakan kata kerja ing. Adapun nanti perbedaan to be-nya ya nanti kita akan bahas. Dan untuk perfect itu ada head atau have ya, menggunakan verb 3 berarti. Karakteristiknya adalah menggunakan verb 3. Itu untuk yang perfect. Ya, dan untuk yang perfect continuous itu gabungan dari perfect dan continuous. Jadi ada had, been plus verb ing, seperti itu untuk karakteristiknya. Dan I think for this video we are going to stop first, and we are going to talk about the detail for the next video ya. Untuk pada kesempatan kali ini kita cuman akan berkenalan dengan tensesnya terlebih dahulu, supaya teman-teman mengetahui bahwasanya tenses itu ada yang namanya klasifikasinya. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat tensesnya dan juga langsung prakteknya. Okay, so I think enough for this video. Thank you so much for watching, and see you on the next video.